Om Swastiastu, Titiang Imadi Abdi Negara, Petajuh Bendesa Agung, Baga Kerjasama, Informasi, Inovasi, dan Pengelolaan Data. Kali ini Titiang hadir kembali di tengah-tengah Krama Adat Makesami untuk kembali memberikan satu referensi terhadap berbagai opini maupun tuduhan yang mengarah kepada Majelis Desa Adat Bali di semua tingkatan, baik di provinsi, Majelis Desa Adat Kabupaten, maupun Majelis Desa Adat di tingkat kecamatan. Krama Adat Sami. Tuduhan atau opini yang pertama adalah tuduhan tentang penyeragaman Pararem dan Awig yang disebut oleh salah satu tokoh di dalam sebuah podcast, yaitu dengan istilah seragamisasi. Ini mungkin istilah baru, meniru biasanya Vicky Prasetyo, artis yang selalu ada sasi-sasinya, gitu ya. Jadi ini istilah baru, seragamisasi. Mungkin yang dimaksud adalah proses penyeragaman Pararem dan Awig yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat. Kami perlu sampaikan bahwa tuduhan ini sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Sejak awal, Majelis Desa Adat lahir atas satu deklarasi yang dilakukan oleh 1493 desa adat pada tanggal 6 Agustus 2019 di Wantilan, Puro Agung, Samuan 3. Kami sudah membuat satu komitmen bahwa desa adat hadir sebagai pengayom, pelindung, pembina untuk kemudian bagaimana menghormati, menghargai, dan melindungi hak otonom desa adat dalam konteks Desa Mawacara. Di dalam proses penyuratan Awig dan Pararem, yang kami berikan adalah berupa panduan. Kenapa? Karena tentu saja kami perlu menyampaikan satu fakta Krama Adat Makesami, bahwa Majelis Desa Adat setelah diberikan kewenangan berdasarkan Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, kami menemukan banyak sekali desa adat yang Awig maupun Pararemnya itu adalah sama. Jadi kami patut menduga itu adalah copy paste, ya. Jadi mengcopy Awig atau Pararem yang sudah ada, yang diseragamkan kemudian pada saat itu penjelasan dari prajuru desa adat yang kami temui Awignya hampir sama dan bahkan sangat mirip adalah ketika di tahun 90-an, yaitu ada penilaian lomba desa. Pada saat itu memang beberapa hal diseragamkan oleh pemerintah kala itu. Salah satunya adalah penyebutan pemimpin di desa adat, yakni bendese. Walaupun sebenarnya di setiap desa adat memiliki penyebutan masing-masing. Ada bendese, ada kelian desa, ada peduluan, dan penyebutan-penyebutan lain, termasuk jero pasak dan sebagainya. Nah, disinilah kami kemudian berperan untuk mengembalikan kemudian Awig dan Pararemnya sesuai dengan desa dreste dan kune dreste yang berlaku di desa adat itu sendiri. Krama Adat Makesami. Di dalam proses penyuratan Awig dan Pararem, harus kita pahami bahwa desa adat, bendese, dan perjuru itu di seluruh desa adat di Bali yang jumlahnya 1.500 tidak memiliki satu kemampuan yang sama. Ada kesenjangan kemampuan yang harus kita sadari. Dan tentu saja keberadaan panduan ini sangat membantu bagi bendese dan perjuru. Bayangkan bagaimana bendese yang berada di pedalaman, yang awalnya tentu saja Awig dan Pararem itu kebanyakan tidak tertulis. Tentu sangat penting kemudian keberadaan panduan ini kami buat, kami susun, kami terbitkan sebagai sebuah pedoman bagi seluruh bendesa dan perjuru desa untuk kemudian bisa menyusun Awig dan Pararem sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan kaidah-kaidah yang sudah kemudian diberikan secara umum di dalam Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
Awik dan Pararem yang dimiliki oleh desa adat itu mesti sangat kuat, mesti sangat bermartabat, dan memiliki wibawa hukum. Kenapa? Karena Awik dan Pararem itu adalah sumber pembuatan kebijakan. Segala bentuk kebijakan di desa adat bersumber dari Awik dan Pararem. Sehingga kalau misalnya Awik dan Pararem itu disusun tidak secara sistematis, kemudian disusun tidak berdasarkan kaidah-kaidah, disusun kemudian dengan serampangan, lalu bagaimana kemudian dalam jangka panjang ketika desa adat itu harus menemui satu permasalahan di mana harus mengeluarkan Awik dan Pararem itu sebagai sebuah pembelaan misalnya bahwa kebijakan yang dilakukan berdasarkan Awik dan Pararem tersebut. Tentu nanti akan terjadi satu hal yang tidak kita inginkan bersama. Misalnya, ya, Awik dan Pararem tersebut tidak dianggap cukup kuat untuk kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Tidak cukup kuat di dalam dijadikan dasar di dalam pengambilan sebuah kebijakan oleh desa adat. Nah, inilah yang perlu kami bentengi, sekaligus kami hindarkan. Jadi kami lindungi desa adat, kami lindungi bendesa, kami lindungi perjuru. Nah, jika kemudian panduan itu disebut sebagai satu penyeragaman, tentu kami menyatakan sangat tidak patut dan tidak benar. Kenapa? Karena panduan itu hanya dasar atau pedoman awal saja. Ketika kemudian masuk ke dalam isi dari atau materi dari Awik dan Pararem, maka penyesuaian-penyesuaian itu bahkan kami mendorong desa adat itu untuk menyesuaikan dengan desa Dreste, Kuna Dreste, bahkan Sastra Dreste dan Loka Dreste yang berlaku sesuai dengan apa yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, itulah kenapa kemudian proses penyuratan Awik terutama itu memang cukup panjang prosesnya. Dan kami di Majelis Desa Adat memiliki tim yang secara khusus mendampingi setiap ngadegang Awik dan termasuk juga Pararem. Sehingga selaras kemudian dengan apa yang tadi kami sampaikan, pertama tentu saja adalah Desa Dreste, Kuna Dreste, Sastra Dreste yang berlaku. Kemudian tentu saja dalam konteks Bali Mawacara tidak bertentangan dengan aturan-aturan pemerintah, bahkan dalam konteks negara Mawatate tidak bertentangan dengan misalnya hukum publik seperti hukum pidana, kemudian hukum perkawinan, dan hukum-hukum lain. Termasuk di dalamnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Krama Adat Makesami. Jadi, tidak benar bahwa disampaikan ada penyeragaman terhadap Awik dan Pararem di desa adat. Dan ini tentu saja bahkan mengarah kepada fitnah. Kami sangat khawatir ketika banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai tokoh, apalagi menyatakan dirinya sebagai ahli hukum adat, kemudian tanpa mendalami bagaimana desa adat era baru setelah terbitnya Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, bahkan setelah kemudian lahirnya MDA sebagai pasikian dari 1.500 desa adat yang dideklarasikan oleh desa adat di tanggal 6 Agustus 2019, kemudian dengan serampangan itu memberikan opini-opini yang sepihak, memberikan tuduhan-tuduhan yang sepihak, yang bermaksud untuk melemahkan Majelis Desa Adat, yang sebenarnya juga kami duga dan patut kita duga bersama, sebenarnya ingin melemahkan desa adat secara tidak langsung. Kenapa dugaan itu menguat? Karena begini, Bapak Krama Adat Makesami, Bapak Ibu, masyarakat Makesami, desa adat sebelum era penerbitan Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, desa adat itu sangat sulit di dalam berkoordinasi, berkomunikasi. Terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang misalnya hubungan satu desa adat dengan desa adat lain dalam sebuah kawasan. Misalnya hubungan desa adat dengan pihak ketiga. Hubungan desa adat misalnya dengan pemerintah. Atau hubungan desa adat dalam
misalnya sebuah atau konteks peraturan pemerintah atau undang-undang dan sebagainya. Jadi pada saat itu tidak ada satu jembatan. Dan sekarang MDA dengan penguatan MDA hingga ke tingkat kecamatan, dengan adanya gedung Majelis Desa Adat yang difungsikan sebagai sekretariat Majelis Desa Adat di masing-masing kabupaten dan kota, maka sangat mudah kemudian desa adat bertanya, berkoordinasi, berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mendapatkan informasi-informasi dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh, beberapa waktu lalu kami menerima salah satu desa adat dari Kabupaten Jembrana yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari prajuru adat menemukan di wewidangannya ada ashram sampradaya asing. Nah, di satu sisi mereka awalnya cukup kebingungan bagaimana harus menyikapi itu. Bagaimana kemudian harus bersikap agar tidak kemudian melanggar kaidah hukum pidana maupun perdata misalnya. Dan ini tentu saja kemudian bisa kami berikan tuntunan-tuntunan, bisa kemudian kami berikan masukan, pengenyuh-pengenyuh, agar kemudian kasukertan, wibawa desa adat tetap bisa terjaga, namun tidak kemudian melanggar atau terdorong untuk melanggar hukum publik, misalnya hukum pidana dan hukum publik lainnya. Nah, inilah kemudian peran Majelis Desa Adat yang sekali lagi kami sampaikan tidak ada sama sekali yang seperti dituduhkan upaya-upaya penyeragaman awik dan perarem. Bapak Ibu kemudian Kerama Desa Adat Makesami bisa mengecek itu di Bendesa Adat yang kebetulan sudah melakukan ngadegang awik dan perarem di masing-masing desa adat. Jadi sebenarnya sangat mudah. Kalau kita tidak, agar kita tidak kemudian terjebak, kalau saja kita mau kemudian untuk mengetahui bagaimana desa adat era baru, maka cukup bertanya kepada bendesa, perjuru di desa adat masing-masing. Maka akan mendapatkan jawaban bagaimana kami berperan menyelesaikan berbagai wicara, kasus-kasus perkara adat yang sebelumnya sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan. Kemudian bagaimana juga kami membantu, mendampingi, melindungi desa adat melalui penyuratan awik dan pararem yang memiliki kaidah dan martabat hukum. Dan bagaimana juga kami berjuang bersama dengan desa adat untuk kemudian ngerajegang adat, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur Bali secara turun-temurun.